iPhone 14 series akhirnya udah resmi di Indonesia. Yang pre-order udah pada terima barang dan buat yang baru pengen beli juga kayaknya udah lebih gampang. Nah, buat iPhone 14 Plus yang bakal saya review sekarang, ini belinya seperti biasa di Studio Ponsel, yang linknya bisa kamu cek pada kolom deskripsi di bawah. Anyway, untuk saat ini saya akhirnya udah nyobain semua varian dari iPhone 14 yang dirilis, dari yang biasa sampai yang Pro Max. Tapi di antara semua, ada satu yang menurut saya menarik sekali, yaitu ini dia, iPhone 14 Plus. Ini adalah pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir di mana Apple ngerilis iPhone yang ukurannya besar tapi bukan untuk versi Pro Max. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau nge-share sedikit berita juga nih yang ya paling tidak untuk ngasih konteks supaya dapat gambaran soal handphone. Jadi, berdasarkan laporan di beberapa media, ada kabar yang sebenarnya kurang menyenangkan untuk series iPhone 14 dan iPhone 14 Plus yang dikabarkan nggak laku. Nggak lakunya itu berdasarkan permintaan dan penjualan kalau dibandingkan sama iPhone 14 yang seri Pro dan Pro Max, serta kalau dibandingkan sama iPhone 13 mini. Ironisnya adalah di sini Apple kan ngerilis iPhone 14 Plus untuk menggantikan seri mini yang nggak ada tahun ini, dan yang terjadi malahan lebih gagal lagi. Jadi ya agak kurang beruntung kayak Apple untuk perilisan handphone barunya. Salah satu alasan yang udah bisa kelihatan dari awal sebenarnya adalah minimnya inovasi yang dikasih sama Apple di handphone barunya. Seperti hampir gak ada yang baru gitu di sini, bahkan kalau dibandingkan sama handphone tahun lalu, kecuali dari segi ukurannya. Karena sebelumnya untuk iPhone yang besar itu hanya untuk yang Pro Max doang. Dari segi specs, iPhone 14 Plus ini sebenarnya persis banget kalau kita lihat dengan iPhone 14 dan juga iPhone 13. Ya paling nggak dari segi chipsetnya sama ya, masih chipset tahun lalu, layarnya besar tapi tanpa ProMotion, dan masih pakai model notch yang sangat familiar dari beberapa tahun belakang. Nggak kelihatan kayak handphone baru kecuali dari ukurannya doang. Nah, soal ukuran ini sebenarnya adalah salah satu nilai lebih ya kalau menurut saya, karena dia memberikan opsi bagi mereka yang pingin punya iPhone dengan ukuran besar tapi harganya lebih murah dibandingkan harus beli yang versi Pro Max, karena Pro Max ya adalah iPhone yang seriesnya paling mahal untuk sekarang. Cocok banget sebenarnya kalau menurut saya untuk main game, untuk nonton film, atau aktivitas lain yang dirasa perlu layar dengan ukuran besar tapi mungkin tidak ingin beli sebuah tablet. Kualitas speakernya dari handphone ini juga menurut saya udah bagus, jadi untuk experience audiovisual itu udah bagus secara keseluruhan. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 14 yang Pro Max, ukuran itu sebenarnya emang sama-sama gede sehingga cocok atau enggaknya benar-benar kembali pada preferensi masing-masing. Pengen handphone besar atau enggak. Selain itu perlu ditambahin lagi ya, kalau iPhone ini yang ukuran besar itu kalau di tangan menurut saya agak terasa lebih lebar. Jadi ya balik lagi benar-benar cocok-cocokan sama orangnya. Selain dari segi experience pemakaian tadi, hal lain yang otomatis juga ngikut nih karena ukuran handphone yang besar udah pasti baterainya yang awet. Asli, ini tuh kalau menurut saya enak banget karena segitu tahan lama dan nyaman digunakan seharian tanpa perlu khawatir bakal lowbat. Kalaupun saya mungkin lagi buru-buru nggak sempat ngisi full charge, paling nggak kalau misal saya isi 70% aja, itu udah lebih dari cukup untuk saya pakai. Dan inilah yang benar-benar bikin saya suka dengan iPhone 14 Plus. Padahal saya tuh sebenarnya males pakai iPhone yang besar, kayak males aja gitu pegang handphone yang gede, dikantongin juga tebel. Tapi ya suka gitu karena dipakainya tahan lama dan nggak perlu sering-sering ngecas. Di luar dari soal yang udah saya sebutin tadi, dari ukuran, specs, dan sebagainya, hal lain lagi yang tidak berbeda dari handphone ini adalah bagian softwarenya. iOS ya emang sama-sama baru, tapi secara fitur dia tidak membawa sesuatu yang berbeda. Lock screen ya masih tersedia, bisa kita ganti-ganti bagi yang mungkin pengen kustomisasi. Ada fitur konektivitas satelit yang nggak kepake itu, dan juga ada crash detection yang semoga nggak perlu kepake. Kemudian untuk satu bagian terakhir lagi, kita masuk ke bagian kamera. Ya, setupnya masih ngandelin 2 kamera di bagian belakang dengan lensa wide sama ultra wide. Fitur baru untuk stabilisasi atau action mode itu ada, bisa dipakai. Abis itu cinematic mode untuk video yang bokeh-bokeh, nah itu juga tersedia. Jadi ya meskipun ini bukan iPhone yang versi Pro, tapi secara fitur dia nggak ketinggalan banget, sekalipun ya itu dia cuma punya 2 kamera doang. Dari segi hasil pun, kamera dari iPhone 14 Plus nggak bisa dibilang jelek sih, karena untuk pemakaian sehari-hari, apalagi bukan buat mereka user yang ekspektasinya tinggi banget, saya cukup yakin udah bakal puas dengan foto-fotonya. Untuk siang, outdoor, atau untuk tempat lain dengan kondisi pencahayaan yang cukup, semua itu nggak masalah di handphone ini. Detailnya bisa dapat dengan baik, warnanya khas iPhone banget ya. Sedangkan untuk dynamic range, kadang dia bisa bagus banget, kadang bisa kelihatan kurang. Semua benar-benar tergantung pada kondisi pas foto diambil sih. Jadi kalau misal kayak backlight banget gitu, ya itu udah nggak ketolong sih. Tapi di luar itu sebenarnya nggak masalah.
Selain itu, buat mungkin mereka yang sebelumnya terbiasa dengan handphone yang punya lensa telefoto, nah ini kan handphonenya nggak ada, jadi misal buat kita foto yang rada jauhan itu hasilnya akan kurang maksimal. Untuk performa low light dari iPhone 14 Plus kalau menurut saya juga secara pribadi ya udah oke, bahkan kalau kita bandingkan dengan yang Pro Max. Kurang lebihnya ya secara hasil bukan yang jomplang banget, tetap bisa diandalkan pada kebanyakan waktu. Habis itu kalau kita ngomongin soal video, walaupun ini bukan handphone yang versi Pro, iPhone masih salah satu yang terbaik kalau menurut saya. Masih bisa banget untuk kita andelin, entah itu sekedar untuk mengabadikan momen atau mau bikin konten buat kerjaan, menurut saya hasilnya udah bagus banget. Oke, sekarang ini buat kamera depannya iPhone 14 Plus untuk outdoor siang hari. Hasilnya sih kalau di viewfinder oke-oke aja, nggak masalah. Dynamic range-nya juga oke, di bagian belakang langitnya yang mendung kelihatan dengan sangat baik. Exposure di muka juga bagus, jadi ya untuk sementara menurut saya ini hasilnya udah bagus. Dan habis ini kita pindah ke low light, kita lihat gimana performanya. Dan sekarang ini untuk kamera depannya iPhone 14 Plus. Untuk kondisi low light, menurut saya hasilnya sangat baik ya, oke sekali, walaupun ya handphonenya mungkin kelihatan tidak ada perbedaan yang berarti dibandingkan yang tahun lalu, mungkin iPhone 13 dan mungkin kelihatan tidak sebagus yang versi Pro, tapi tetap menurut saya ini kameranya oke banget, berkualitas banget, entah buat ngabetin momen atau sekedar bikin konten biasa. Jadi meskipun iPhone 14 Plus emang kurang populer ya karena berbagai alasan, untuk sebagian orang ya mungkin ini adalah handphone yang bakal cocok untuk dimiliki ya. Mungkin ya secara persentase nggak tinggi, tapi buat yang butuh iPhone besar tanpa beli seri Pro Max, buat mereka yang mungkin nggak masalah juga dengan chipset keluaran tahun lalu, ya mungkin iPhone 14 Plus ini akan cocok. Kalau mau direkomendasiin, iPhone 14 Plus ini kalau menurut saya ya lebih oke dibandingkan iPhone 14 yang biasa. Cuma itu balik lagi cocok-cocokan, sukanya yang mana, preferensinya seperti apa. Jadi kalau emang kamu berminat dengan iPhone 14 Plus ini, kalau dirasa cocok, menurut saya sih nggak bakal nyesel untuk dimiliki. So buat yang pengen beli, seperti biasa saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review tentang iPhone 14 Plus. Makasih banyak menonton, sampai habis. Putu Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.